sini saya ingin menjelaskan tentang makalah tata kelola pemerintahan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah, konsep dan bentuk tata kelola pemerintahan tentang perspektif Old Public Governance, New Public Governance, dan New Public Service. Ketiga bentuk tata kelola pemerintahan tersebut merupakan bagian-bagian dari tata kelola pemerintahan. Pengertian berbeda terhadap pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tujuan utama dari pelayanan publik ialah memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah, penyedia layanan, harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga negaranya, dan kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga negaranya. Menurut perspektif teoritis, telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional atau dalam kurung Old Public Administration ke model manajemen publik baru dalam kurung New Public Management, dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru dalam kurung New Public Service. Pada yang selanjutnya yaitu rumus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang ke-1, mencari penjelasan dan pengertian dari konsep Old Public Governance. Dan yang kedua, mencari tahu ciri-ciri Old Public Governance. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dari New Public Governance. Dan yang keempat, mencari karakteristik dari New Public Management. Yang kelima, mencari penjelasan dari New Public Service. Dan yang keenam, mencari konsep dari New Public Service. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pembahasan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, terdapat tujuan pembahasan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Old Public Governance, New Public Governance, dan New Public Service. Dan yang kedua, untuk membahas cara penyelesaian masalah atau soal dengan menggunakan rumusan yang terdapat pada makalah ini. Dan pada bab selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ialah Old Public Governance, merupakan pelaksanaan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Konsep Old Public Administration menyatakan bahwa peran pemerintah adalah rowing, Den Hart menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam konteks rowing ialah sebagai pusat pertanggungjawaban administrasi. Konsep Old Public Administration ini merespon masyarakat sebagai klien, sehingga Den Hart menyebutnya sebagai dependent atau followers. Akuntabilitas dalam konsep Old Public Administration ialah bersifat hierarkis yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam model ini menerapkan paradok birokrasi yang awalnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi, namun di dalam pelaksananya justru menjadi sarang inefisiensi dari organisasi tersebut. Yang kedua, untuk ciri-cirinya, birokrasi sebagai organisasi formal tidak mewadahi dan mengakomodir penyimpangan. Yang ketiga, tumpang tindih kepentingan individu mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Yang keempat, dalam wilayah politik, prinsip administrasi sulit diterapkan karena adanya tarik-menarik antara prinsip efisiensi dan keadilan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kelima, masalah keterbatasan sumber daya, sehingga ada prioritas organisasi publik dalam melakukan distribusi. Yang selanjutnya, New Public Governance. New Public Governance adalah manajemen yang baru dan muncul sebagai tanggapan terhadap konfliksitas yang mengikat dan krisis fiskal pemerintah dari berbagai negara. Karena dinilai organisasi publik lama tidak produktif, tidak efektif, dan tidak efisien, karena kurangnya inovasi, akhirnya muncul gerakan reformasi manajemen. Beberapa negara juga banyak yang menggunakan karena banyak memberikan perubahan positif dalam implementasi sektor publik. Untuk karakteristik dari New Public Governance tersebut, yang pertama, lebih berfokus pada hasil kinerja, output, dan outcome. Yang kedua, perubahan dari birokrasi klasik ke birokrasi yang lebih fleksibel
dan berorientasi pasar dalam kurung market base. Dan yang ketiga, tujuan organisasi dan individu ditetapkan secara jelas sehingga menjadi dasar penilaian hasil indikator kinerja. Dan yang selanjutnya, fungsi pemerintah lebih ramah pada pasar, lebih bersifat mengarahkan dan memfasilitasi daripada menjalankan atau melaksanakan pelayanan publik secara langsung. Yang kelima, kecenderungan mengurangi fungsi-fungsi pemerintah melalui privatisasi. McLaughlin dalam Syakarani dan Syahriani juga menjelaskan ciri pokok dari paradigma New Public Management. Di antaranya yaitu yang pertama, pengelolaan masalah publik lebih semangat kewirausahaan daripada birokrasi tradisional. Yang kedua, penentuan dan pengukuran baku kinerja yang jelas. Yang ketiga, penekanan dan pengendalian output. Yang keempat, kesadaran akan pentingnya disagregasi dan desentralisasi pelayanan publik. Yang kelima, penerapan dan promosi kompetisi dalam pengadaan pelayanan publik. Dan yang keenam, promosi disiplin dalam alokasi anggaran. Yang selanjutnya ada New Public Service. Menurut Den Hart bahwa pemerintah seharusnya melakukan pelayanan publik dengan bentuk pelayanan publik baru atau dalam kurung PPB. Dalam penerapannya tidak dilakukan seperti sebuah perusahaan, tetapi pelayanan dilakukan secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminasi, jujur, dan akuntabel. Hal ini karena paradigma ini mengutamakan 1. Kepentingan publik yang merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan. Yang kedua, pemerintahan sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai demokrasi. Dan yang ketiga, dengan didasarkan pada nilai-nilai demokrasi ini akan memberikan energi bagi masyarakat. Yang keempat, birokrat atau pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat secara lebih adil dan merata. Dan yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Pribadi Den Hart, JP, dan RB Den Hart kemudian menyampaikan sejumlah prinsip New Public Service. Yang pertama, melayani warga negara bukan sebagai pelanggan. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan publik. Yang ketiga, kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. Yang keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis. Yang kelima, akuntabilitas diketahui bukan hal sederhana. Yang keenam, melayani ketimbang mengarahkan. Yang ketujuh, manusia dihargai bukan hanya produktivitasnya. Yang selanjutnya, konsep penerapan NPS di Indonesia atau New Public Service di Indonesia. Yang pertama, konsep New Public Service di Indonesia. Indonesia sendiri penerapan New Public Service sudah sangat lama dibicarakan dan berusaha untuk direalisasikan, namun dalam kenyataannya masih terkendala dan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kondisi real birokrasi Indonesia saat ini digambarkan sebagai berikut. Yang satu, secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahnya paling rendah. Yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku, dalam kurung birokrasi lama. Dan yang kedua, birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia, di mana semua hal harus mengacu kepada pasar, bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi, harus mampu melayani pasar. Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat yang dilayani oleh birokrasi, bukannya pejabat pemerintahan atau pimpinan birokrasi itu sendiri, tetapi rakyat. Dan yang selanjutnya ada bab 3 yang mengandung kesimpulan. Latar belakang masalah konsep dan bentuk tata kelola pemerintahan tentang perspektif Old Public Governance, New Public Governance, dan New Public Service merupakan bagian-bagian dari tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga negaranya, dan kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga negaranya tersebut. Menurut perspektif teoritis, telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik atau dalam kurung Old Public Administration ke model manajemen publik baru dalam kurung New Public Management, dan akhirnya menuju kepada model pelayanan publik baru dalam kurung Old Public New Public Service.
Alat public governance merupakan pelaksana kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksananya dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Dana public governance atau public management adalah manajemen yang baru dan muncul sebagai tanggapan terhadap kompleksitas yang meningkat dan krisis fiskal pemerintah dari berbagai negara. Karena dinilai organisasi publik lama tidak produktif, tidak etik, dan tidak efisien, dan juga kurangnya inovasi. Akhirnya muncullah gerakan reformasi manajemen, dan juga beberapa negara banyak menggunakan public manajemen tersebut. Dan yang terakhir, public service menurut Den Hart bahwa pemerintah seharusnya melakukan pelayanan publik dengan bentuk pelayanan publik baru dalam kurung PPB. Dalam penerapannya tidak dilakukan seperti sebuah perusahaan, tetapi pelayanan dilakukan secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminasi, jujur, dan akuntabel. Dengan didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, saat ini akan memberikan energi bagi birokrat atau pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat secara lebih adil, merata, jujur, dan bertanggung jawab.